إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب نشأ في بلاد الجهل والصحراء في فقر وفي رعاية الغنم يتيما لا أبا له ولا أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة ووفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله آمين يا رب العالمين. Artinya sesungguhnya telah menghimpunkan Allah Ta'ala bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelakuan yang terlebih afdal dan perintah yang terlebih baik yang sempurna, padahal ia Nabi hal keadaannya ummi, yakni tidak bisa membaca surah. Sidin pada saat Al-Quran turun tuh ummi lah, artinya kada bisa membaca, kada bisa menulis. Makanya salawat ummi itu ada dalam salawat ummi kalau afdal benar salawat ummi itu dibaca. Tiada membaca surah dan tiada menyurat sendirinya. Karena kalau Nabi kita pada saat itu bisa membaca dan menulis, itu lebih kuat lagi tekanan orang musyrik bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Nah itu jadi hikmahnya lah. Dan padahal ia Nabi jadi di dalam himpunan orang-orang jahiliyah. Nah, kan? Sidin lahir kan sedang dahsyatnya peradaban jahiliyah, ya kan? Nah, itu. Dan di dalam Sahara, nang kada ada pohon-pohon Sahara to, luas, yakni di dalam dusun, di kampung. Mekah itu kan kampung, dikelilingi gunung, nemu di kayak rinjing tuh nah turun itu, bentuknya Mekah tuh. Yang di padang, yakni di dalam negeri Baduy, dan di dalam perhimpunan orang yang mengembala kambing. Makanya Nabi kita umur 8 tahun sudah mengembala kambing ambil upah. Orang Arab. Padahal ia yatim, yakni tiada baginya bapa dan tiada baginya ibu. Yakni padahal mati bapa dan ibunya itu pada ketika ia lagi kecil. Umur 2 bulan dalam kandungan abah mati sudah. Abdullah. Umur 6 tahun ibu pulang meninggal. Jadi kadada mamon abah itu kada sempat memberikan. Nah ini hikmahnya lah. Jadi Nabi itu kadada manusia guru sidin. Yang mengajar Nabi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hikmahnya. Maka mengajar akan dia Nabi itu oleh Allah Ta'ala akan sekalian perangai yang kebajikan dan jalan kelakuan yang kepujian, dan mengajar akan dia oleh Allah Ta'ala akan segala kabar yang dahulu-dahulu dan sebagai kabar yang kemudian dan segala yang menunjukkan kelepasan dan kemenangan di dalam akhirat.
dan mudah-mudahan memberi taufik Allah Ta'ala akan kita bagi berbuat taat akan Dia Allah dan Rasulnya, dan mengikut dengan Rasulnya di dalam perbuatannya Rasul dan perkataannya Rasul. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita, agar betul-betul kita dapat syafaat dari Rasulullah, sehingga kita dapat mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Di antaranya beliau waktu terjadinya Isra Mi'raj lah, waktu sidin berbaring-baring bertiga di Hijril Masjid itu kan dijemput oleh Jibril untuk dibersihkan. Nah, itu di riwayat lain atau di kitab Muhammad Insanul Kamil dikatakan Allah ingin memberitahukan tentang surga. Memang perjalanan Nabi itu kan sebelum sampai itu diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Nah, jadi di situ apa? Allah membersihi, ya. Arada Allah Ta'ala ayyuksila kalbahu bima'in. Jadi Allah melakukan untuk pembersihan itu melalui malaikat Jibril. Bima'in humila minal jannah. Jadi banyak itu diambil dari surga. Nah, dari surga. Pitistin dibuat dalam apa? Wadah lah. Tistin itu kalau bahasa Arab, kalau kita tuh kacauan. Nah, pitistin min jahabin, tapi dari emas. Mumtaliin, dipenuhi dengan hikmatan wa imanan. Nah, itu isinya di dalam tuh. Jadi nangaran iman tuh harus tempatnya bersih. Itu kena hikmahnya awan kita lah. Jadi kada mau kotor. Bila kotor hati kita ini, iman kada maunya pediam. Makanya diistilahkan, dikinayahkan emas. Pitistin min jahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Apa tujuannya? Liya'rifa kalbuhu tibal jannah. Nah, supaya Rasul ini sepenuhnya akan menikmati kelezatan surga itu. Supaya sin berkisah surga itu nyaman. Karena sidin yang merasakan dan melihat nikmat-nikmat surga. Yajidu halawatahu, dan Rasulullah merasakan kenikmatan surga itu. Fayakunu fid dunya ajhada. Maka jadilah Rasulullah itu orang paling juhud di muka bumi ini, karena sidin sudah menikmati surga, tahu surga. Ada kita ini kada melihat surga lagi. Jadi kada tapi rajin baibat surga itu kan tahu lagi kita. Ada sidin menikmati sudah. Oleh karena itu napa? Wa ala da'watil khalqi ilal jannati ahrasa. Oleh karena itu Rasulullah mendakwahkan, mengajak umat ini bilang luar biasa. Harisun dalam Al-Qur'annya, alaikum bil mu'minin. Pokoknya indah saikum pun indah Rasulullah itu umat ini masuk neraka. Karena dahsyatnya neraka sidin tahu. Ajab neraka itu tahu sidin. Dan lezatnya surga juga tahu dan merasakan sidin. Oleh karena itu beliau yang berdakwah tentang surga dan neraka itu orang yang sedang menikmati. Jadi jangan ragu kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Pasal yang kedua, pada menyatakan perhimpunan daripada adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain daripada yang tersebut dahulu itu, yang diriwayatkan oleh Abu Al-Baturi radhiyallahu anhu dengan katanya. Jadi banyak riwayatnya tentang akhlak dan sifat Rasulullah. Ma syamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan minal mu'minin bisatimati illa ja'ala laha kafaratan wa rahmatan. Artinya tiada memaki Rasulullah SAW akan seseorang daripada orang yang mukmin dengan satu makian maksudnya, melainkan menjadikan baginya makian itu kafarah, yakni jadi menghapuskan akan dosa dan jadi rahmat akan dia yang dimaki-maki itu. Nah, maksud dimaki ini maksudnya memberikan nasihat. Nah, banyak sahabat tuh nang maca. Nah, maupun pedagangnya,
maupun menyambati Rasulullah berhadapan. Nah, itu sudah ada kisah lagi. Banyak juga nang kelakuan banyak. Kebanyakannya tuh orang Arab Baduy lah nang itu. Ada nang madahkan Rasulullah kada adil membagi apa? Hadiah-hadiah. Itu dihadapi Rasulullah, tapi Rasulullah kada pernah sarik, kada pernah marah. Nah. Jadi kalau sidin memakai artinya memberikan nasihat, itu pasti menjadi rahmat dan menjadi kifarat bagi orang yang termasuk, karena orang itu sadar dan insaf. Jadi berubah. Ya nang kisah musafahah tuh kan. Kalau bersalamannya kisahnya tabiin ini kan berpandiran dengan sahabat. Untungnya lah sahabatnya kawa bersalaman dengan Rasulullah itu kalau. Nah, kami jar tabiin kan sempat. Nah, itu ada hadis tuh. Barang siapa bisa bersalaman dengan Rasulullah, kemudian dia bersalaman bang dengan lain, maka orang itu dah halal jannah. Cuma macam-macam menggunakan ya lah. Kada bersembahyangan lagi asal bersalaman aja, mau lah masuk surga. Kada mau. Bila bersalaman Rasulullah itu ada taksirnya, ketaatan itu ada taksirnya. Kalau bujur-bujur bersalaman, nah ada taksirnya, orang tuh pasti taat. Karena ada pengaruh mukjizat beliau. Jadi jangan coba-coba ngaku pernah bersalaman dengan Nabi dalam mimpi. Kada boleh diungkai. Kalau pindah kelakuan masih aja berdusta, berpandir macam itu, berarti bakal ramput. Seakan-akan menghinakan mukjizatnya Rasulullah SAW. Orang kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dalam mimpi itu sudah luar biasa itu. Nah, pasti ada pengaruh dalam kehidupannya. Jangan kita Nabi, ulama yang hebat aja kayak Pak. Nah, jadi oleh karena itu kada boleh dibincang-bincangkan. Kita sendiri aja yang merasakan, dinikmati. Ada sahabat pernah bermimpi Rasul dicium oleh Rasulullah di pipi ini, 3 hari kada hilang harumnya. 3 hari kada hilang harumnya. Artinya taksirnya, bekasnya tuh nampak. Kada semudah apa yang orang yang luar biasa bersihnya hati lah. Wa ma la'ana imra'atan qat wala khadiman bila'natin wa qila lahu wa huwa fil qital laula antahum ya Rasulullah faqala innama bu'istu rahmatan wa lam ub'as la'anan. Artinya dan tiada melaknat Nabi SAW akan perempuan sekali-kali, kada pernah. Dan tiada ia melaknat akan khadamnya dengan 1 laknat sekali-kali pun tidak pernah. Pembantunya, khadamnya itulah pembantu. Dan dikata orang baginya, padahal ia di dalam tengah berperang dengan kafir. Maksudnya nih, di tengah waktu berperang ini kan hendak para sahabat nih piatu jaka dilaknat pang orang kafir tuh. Nyamannya binasa. Karena kan presiden anak Kabul. Rasulullah kada mau. Kada mau laknat sidin. Kenapa sidin? Aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutusin untuk memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Walaupun itu orang kafir. Ada kita pun musuh, ya kada. Nah ini jadi akhlaknya Rasulullah seperti itulah. Kada pernah melaknat sidin. Dan dikata orang baginya, padahal ia di dalam tengah perang dengan orang kafir. Jika engkau laknat akan mereka itu, niscaya jadi binasa mereka itu. Ya Rasulullah, lihat perintahnya, anjuran para sahabat nih. Kadang alih berperang, didoakan aja sudah. Tapi sidin kada mau. Bukan itu sidin diutus. Maka sabdanya, hanya saja dibangkitkan akan daku jadi nabi karena memberi rahmat akan manusia,
dan tiada membangkitkan akan daku karena melaknat mereka itu manusia. Kada mau sidin. Wa kana ijasu ila an yad'wa ala ahadin muslim aw kafirin amin aw khasin adalah anid doa alaihi wa da'alahu. Dan adalah Nabi SAW apabila dimohonkan oleh seseorang bahwa ia mendoakan atas kebinasaan orang muslim atau orang kafir, ada aja nangka itu lah manusia nih namanya memohon Rasulullah supaya didoakan kada bagus, bahwa ia Rasulullah mendoakan atas kebinasaan orang muslim atau orang kafir yang secara am atau yang khas, maka berpalingkan ia Rasulullah daripada mendoakan atas kebinasaan, dan jadilah ia Rasulullah mendoakan akan kebajikan baginya. Ada mau sih dia? Jadi permintaan orang supaya dibinasakan berbalik sidin mendoakan supaya selamat. Jadi berarti kada boleh kita mendatang tuan guru piranya bajakan gore dua saib supaya matinya tuh kada boleh tak lah. Karena itu ada contohnya zaman sahabat tuh memohon kada mau. Ya ada nangka itu kalau kau muyakan sudah doakan dua saib aja supaya mati aja. Nah, kada boleh lah, kada boleh. Ini contoh Rasulullah ada sudah. Nah, bila kita mendoakan orang kada baik, nang kada baik Tuhan kita dahulu. Di mana kada baiknya hati kita nih kada baik kan orang. Itu maksudnya. Maka kita disuruh husnudzan melatih kepada orang nang jahat. Nabi menyuruh melatih kita nih husnudzan baik sangka pada orang yang jahat. Kan orang yang bagus itu kan harus dipikirkan. Melatih supaya kita membiasakan sangka baik on orang yang jahat. Wa ima kejahatannya berhubungan kita atau ya on orang lain, sangka baik. Itu Rasulullah. Nya kada tahu kita di ujungnya nang membunuh 99 100 itu apa? Bar kalau kita hitung-hitung. Kada sebut amalnya tuh 99 betakun pulang nang tuan guru jar tuan guru dosa ikong nikam nih kada kau betobat lagi kau banyakkan dosa 99 ganap 100 tuan guru penuhnya tapi tetap tekad hatinya untuk menuju Allah. Akhirnya apa? Ini hadis ini sahih lah riwayat sebelum Nabi kita pas ijah hendak berangkat apa jalan kan istilahnya. Nah, sibran sekilan aja nah khurikatil ardu dalam hadis itu digerakkan Allah bumi pas tabaliknya meninggal. Tabalik banyak menuju untuk kampung yang dia bertobat. Yaitu pada saat itu kan malaikat rahmat dan malaikat ajab bano sengket apa sebenarnya? Bano sampai baukur. Nah, sibran aja nah banyak menuju kan sempat beramal lagi diterima Allah tobatnya. Jadi kita kada kawa mana orang berbuat jahat tuh kita merasa kita ini rasa bagus pak ibadat pemberian jangan kada tahu lagi kita. Karena apa? Al umur bil khawatim kata Rasulullah. Perkara kita ini kita ketika sakaratul maut tuh itu ianya ketika sakaratul maut. Makanya kita berlatih husnudzan melihat orang nang berbuat jahat, apalagi ini berbuat jahat tuh anak kita dan sanak kita ya pasti itu kan jadinya merina kita inang berat benar latihannya nih lah. Makanya jar Abdullah ibn Abbas kah kalau salah kita mendoakan mereka jangan disambatinya Allahumma hdi wa tub alaihi waqfir lahu asyaratahu tuh doanya rasanya di dalam sini juga itu ada bacaannya sekitar halaman 200 berapa itu sudah lewat lah. Jika bila melihat orang berjatuh kita mendoakan. Mun Imam Ghazali menyuruh mendoakan tuh umpatakan kita, jangan orang aja didoakan supaya kita ini kada merasa lebih
lebih bersih dari orang yang kita doakan. Kita penyakit ada juga. Nah, ini contoh Rasulullah lah. Jadi kita berlatih husnuzan. Karena ajar Nabi apa? Nabi bersabda tentang husnuzan ini 3 hari setelah itu wafat sidin. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsinuzanna billah. Janganlah salah seorang kamu mati terkecuali sudah kamu mampu husnuzan terhadap Allah dan terhadap seluruh manusia. Ini ada aja waktu bertobatnya kena. Bagus saja aja guru judi. Aku ganangan guru judi itu. Pilih betakun sih apa-apa. Ya bagus saja sih kena. Ada kita kada, ya kada. Bilang melutut kita nih, bila orang tuh berbuat jahat ya kada. Mudi kada ada tobatnya tuh nah. Menurut kita, itu kita salahnya. Jadi bila kita sangka jahat 2 orang, nah orang tuh memang jahat secara jahirnya, maka kita berdahulu nang jahat. Di mana jahat? Ya menyangka jahatnya tuh mafhum molapahnya kita tuh bersih kebanding orang yang kita lihat itu jahatnya kita dulu kita. Makanya jar Nabi so'odzonni khati'atun tapuhu, itu hadisnya lah. Sangka jahat kepada manusia itulah dosa-dosa yang selalu bertambah, kada bawa kurangan. Ya, hati kita kada bagus terus. Dan kata Anas, mana tadi? Wa kana su'ala yad'u ya inilah. Dan adalah Nabi SAW apabila dimohonkan oleh seseorang bahwa ia mendoakan atas kebinasaan orang muslim atau orang kafir yang am atau yang khusus, maka berpalingkan ia daripada mendoakan atas kebinasaan, dan jadilah ia Nabi mendoakan akan kebajikan baginya. Wa ma daraba biyadihi ahadan qat illa ayat riba biha fi sabilillah. Artinya, dan tiada memalu Nabi SAW dengan tangannya akan seseorang sekali-kali, melainkan bahwa memalu ia dengannya di dalam perang sabilillah. Wa man takama min syai'in suni'a ilaihi qad illa an tuntahaka hormatullahi ta'ala. Dan tiada marah Nabi SAW daripada sesuatu yang diperbuat oleh seseorang kepada hadapannya sekali-kali. Apa aja yang dilakukan orang sahabat-sahabat yang kada bagus apakah? Kada usah sarik sini, kada bisa sarik. Melainkan bahwa perbuatan itu yang membuka akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sahabat tuh atau Arab-Arab Badi itu membuka pintu untuk melakukan pelanggaran hukum, itu tegas beliau. Selama tindakan-tindakan para sahabatnya dikatakan sahabat itu karena pertemuan bang lah. Nah itu jadi dikatakan sahabat. Yang kada berkaitan dengan syariat, beliau kada apa-apa, kada pernah sarik. Padahal orang gila zin kada sarik juga. Nah, padahal tuang sihir kada sarik juga sih. Diludahi orang kada sarik juga sih, yang lo. Diandaki kotoran waktu sembahyang berjamaah. Nang masih awal-awal kan di Makkah. Siapa yang mandaki? Abu Jahal. Kada bang balas sih. Nah, tetapi kalau masalah berkaitan dengan agama yang diremehkan atau membuka peluang untuk melakukan yang haram, itu tegas beliau. Sifat patanah beliau memang untuk itulah, untuk pencegahan terhadap manusia untuk melakukan pelanggaran hukum. Wa ma khuyyira baina amrayni qad illa ikhtara aisarahuma illa ayyakuna fihi ismun au qati'atu rahim fayakunu abdan nasi min zalik. Dan tiada disuruh pilih akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara 2 pekerjaan sekali-kali, melainkan memilih ia Nabi
akan yang terlebih mudah daripada dua pekerjaan itu. Jadi Nabi kalau memberikan contoh pekerjaan kadamu yang berat lah, pasti yang paling mudah. Karena kondisi sahabat kan masih baru-baru lah, belum keimanannya belum terlalu kuat lagi. Melainkan jika ada di dalam pekerjaan itu durhaka atau pekerjaan yang memutuskan rahim, yakni memutuskan berkasih-kasihan dengan kerabatnya, maka adalah ia Nabi sangat menjauh akan yang demikian itu terlebih daripada segala manusia. Artinya Nabi kada pernah membiarkan kalau ada sesuatu yang akan melakukan memutuskan silaturahmi. Artinya membuka peluang-peluang melakukan pelanggaran hukum. Itu tugas Nabi. Wa ma kana ya'tihi ahadun min hurrin aw abdin aw amatin illa qama ma'hu fi hajatihi. Dan tiada ada datang seseorang yang merdeka, bebas, atau sahaya budak laki-laki atau sahaya perempuan, padahal mereka itu meminta tolong pada suatu hajat, melainkan ia Nabi berdiri sertanya di dalam hajatnya itu. Artinya langsung membantu, kada pernah menolak. Nah, budakkah, orang yang bebaskah, budak laki-laki, budak perempuan, kalau sudah berhajat Nabi berdiri bersama melakukan, menolong. Itu makna ta'awanu alal birri wat taqwa. Karena itu Rasulullah kan mempraktikkan Al-Quran. Nah, jadi kalau kalimat Al-Quran itu umum lah, itu kan umum. Kalau ta'awanu alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah terhadap kebajikan dan berbuat takwa, umum. Terlebih-lebih kalau pada keluarga, itu lebih diutamakan. Ayat itu umum, tetapi awan keluarga makinnya lebih diutamakan menolong. Jangan terbalik, awan keluarga ketahuan orang lain ditolong. Nah itu terbalik Pak. Keluarga itu memusuhi kadang-kadang tetap ditolong haknya. Itu bagian ujian kita yang punya kelebihan. Itu seperti itu sudah terjadi zaman sahabat. Sudah terjadi zaman sahabat, melapor sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, keluarga ulun ini luar biasa. Ulun ini kada pernah kada berbuat baiknya, tapi nya tetap sarik. Hendak minta hutangi tarus, bahasa kita adalah kada bayar aja. Hah? Itu dalam kitab An-Nasihat Diniyah ada ceritanya. Ada sudah nangka itu. Kalau hari ini ada dan sana kita menekan kita, mereka nangka itu. Yang itu juga nang dahulu juga ada belayan supaya kita menjadi apa? Ujian. Sabar ikam jangan Nabi, sabar. Tetap kalau ikam mengeluarkan zakat atau sedekah jangan ditahan haknya. Tetap ikam berikan. Nah, tuh. Jangan mensarik dirawa kada, diberi kada. Kita nang tak salah. Dakwah kita luput kada kaya Nabi. Maka kita umat Rasulullah. Itu bahayanya. Nabi tadi kan sudah dihina orang, disambati orang macam-macam. Kada apa-apa sih deh. Dan ini Allah dan Rasulullah nang menyampaikan dalam Al-Quran. Kada gampang. Sering ulun sampaikan ini sering lah di mana-mana. Supaya kita jangan tak salah. Dan kita pengalaman itu juga jadi wani menyambatnya. Suah juga disariki ya kada. Jadi nyaman memandiri pengalaman. Mudah-mudahan sampaikannya nang pernah pengalaman insaf dan tobat, jangan dilakukan seperti itu. Belajar kita memaafkan ya. Belajar kita apalagi nang dimaafkan ini anak kemanakan dan sanak. Merina. Itu memang sunatullah sudah terjadi, pertikaian itu sunatullah. Harus terjadi itulah. Tuh, ujian keimanan kita.
ujian kesabaran kita. Kita biar beribadat kayak apa aja pun masalah manusia kada kapal masuk surga langsung. Apalagi masalah ini keluarga. Wa ma ikhwanuka jar mungkar. Ya kalau dalam kubur kata kalau ikhwani al muslimun. Siapa saudara kami? Adalah saudaraku orang-orang yang beriman. Bahwa barang sanak mati kan saudara bagusan misalnya ditemukan kena di akhirat. Orang yang kada biris di dunia ini nah masalah ditemukan tu surah Al-Mu'min ayat 15. Liyunjira yaumat talaq tu kalimatnya. Allah memperingatkan kepada seluruh manusia agar jangan terjadi pertikaian tu sampai ke akhirat kaina. Lah di dunia harus dibereskan. Kada gampangan awan manusianya, makanya hablum minallah wa hablum minan nas. Itu dalilnya sudah. Seimbang kita dengan akhlak dengan Allah dan seimbang akhlak sesama manusia. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu wallazi ba'asahu bil haqq ma qala li fi syai'in qad karihahu lima fa'altahu wala lamani ahadun min ahli illa qala da'uh innama kana haja bi kitabin wa qadar. Nah ini lebih kuat lagi lah. Setiap kejadian apapun, sekecil apapun itu sudah diatur oleh Allah. Ya tadi nang bahasa sarikan berasanak itu udah tulisannya sudah harus terjadi seperti itu. Ada kawa? Dan kata Anas radhiyallahu an, dan demi Tuhan yang membangkitkan Rasulullah SAW dengan yang sebenarnya, tiada mengata Rasulullah SAW sekali-kali bagiku, jar Anas, di dalam sesuatu pekerjaan yang benci ia Rasulullah akan dia. Yang anak buah ini bisa aja tersalah ya kada manusia macam-macam. Kita tuh anak buah tuh pasti ada tersalah. Tapi contoh Rasulullah kayak pasien punya hadam. Nah ini pasnya nah. Kada pernah sih dan mengucapkan yang menyakitkan itu kada pernah. Nasihat aja. Tiada mengata Rasulullah SAW sekali-kali bagiku, jar Anas, di dalam sesuatu pekerjaan yang benci ya Rasulullah akan dia pekerjaan yang dikerjakan Anas nih. Anas ini kan khadam Rasulullah. Apa kalimatnya nang kada pernah ucap mengapa engkau perbuat akan dia? Artinya kalimat mengapa itu kan pertanyaan sesuatu nang dilakukan hal itu salah, kenapa kamu jadi gawe kayak ini? Kada berutak kah? Ini contohnya lah, Nabi kada pernah itu. Kada pernah Nabi mengucap itu. Nang hadam itu atau pembantu tersinggung. Sebagai manusia itu wajar tersalah, bila salah dipadahkan nang bujur kayak ini nah. Dan tiada mencela akan daku, ujar Anas, oleh seseorang daripada ahlinya. Keluarganya pun kena umpat. Melainkan bersabda ia Nabi bagi mereka itu, tinggalkan dia. Nah jadi kalau ada keluarga orang pian anak bajauhan ya Nabi, jangan umpat, berurusan. Hanya saja adalah pekerjaan ini dengan tersurat atau tertulis pada lauhil mahfuz dan telah mengkadar atau telah ditakdirkan pada ilmu Allah Ta'ala, ya kan? Sedikit apapun masalah itu sudah ditulis, tidak ada yang kebetulan. Ini hakikat. Wa kullu sagirin wa kabirin mustatarun. Itu dalam surah Al-Qamar. Sekecil apapun itu detail sudah diatur oleh Allah tulisannya. Apalagi nang kana, nang halus saja detail catatannya. Harus dijalani kita nih masing-masing. Jadi kada ada istilah basusumpahan, kada ada istilah
apa istilahnya batitiwasan. Cuma tetap aja kita sebagai kepala keluarga tuh nasihat tuh tetap jalan. Tapi jangan sampai ke hati. Orang tuh disalahkan jangan sampai ke hati. Ini tadi sudah ada tulisan di Lauhil Mahfuz. Nah ini tauhid kita nih. Ini tauhid kita nih. Bila kita besarikan terus, hilang tauhid kita. Jadi yang sudah tagawin terdahulu itu kita minta ampun ya Allah Ta'ala, ya ada masalah diampuni Allah Ta'ala, selesai. Nah 99 bunuh aja diampuni, hanya aja kita baca kita malam ini ya ada. Nah yang jelas di Al-Quran itu soal kamar wa kullu sagirin wa kabirin mustatarun, itu detail. Nang kita kada tahu sudah ditulis oleh Ta'ala. Takdir kita nih nang kita jalanin macam-macam, berkeluarga macam-macam, berjiran macam-macam, itu sudah ada catatannya. Bila kita sudah paham di situ, kita kada terlalu marah benar. Ada sudah remnya, lah. Ada remnya. Bahwa apa yang terjadi untuk bagi Allah itu tidak ada kebetulan. Kalau sesama kita tuh baru kebetulan itu. Sampailah ajan kalau. Nah, tinggal sini dulu kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini menjadi pengetahuan kita sehingga kita menjadi modal hakikat kita, tauhid kita kepada Allah SWT. Setiap kita menghadapi masalah ingatkan Sang Pencipta bahwa yang terjadi ini memang sudah tercatat. Cuma mudah-mudahan kejadian-kejadian kita berharap kepada Allah kada terlalu berat dan ditolongi untuk menahaninya. Nah itu doa kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan dan Rasulullah memberikan syafaat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah, taqabbalallahu.